Hai, ketemu lagi di Duta Network Channel. Mau tahu kabar dari seluruh dunia? Tonton sampai habis ya. Oh iya, sebelum nonton pastikan klik tombol subscribe agar kalian bisa terus update berita menarik lainnya. Berita pertama datang dari negara Paman Sam. Amerika Serikat dan Jerman telah mengumumkan soal pengiriman tank berat ke Ukraina sebagai bantuan militer. Amerika Serikat mengirim tank tempur jenis M1 Abrams berjumlah 30 tank dalam beberapa bulan ke depan. Jerman juga mengirim 14 tank tempur Leopard 2 ke Ukraina sekaligus mengizinkan Polandia mengirim dukungan juga. Aduh, gak bakal selesai nih perangnya kalau begini. Sambungan dari berita pertama nih Sobat Duta. Menurut jubir Rusia Dmitry Peskov, hubungan Rusia dan Jerman akan memburuk jika Jerman menyetujui pengiriman tank ke Ukraina. Padahal, hubungan Rusia dan Jerman sudah buruk dan sampai titik terendah dengan negara Uni Eropa dan NATO. Pusing ya mikirin perang ini Sobat Duta? Berita ketiga datang dari umat muslim. Insiden pembakaran Al-Quran di Swedia mengundang reaksi dunia yang luar biasa. Aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan Rasmus Paludan sangat dikutuk oleh otoritas Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Mesir bahkan mengatakan pembakaran itu sebagai tindakan tercela dan memprovokasi umat muslim dunia. UEA menegaskan penolakan mereka terhadap pembakaran kitab suci umat muslim ini. Swedia diperingatkan oleh Turki dan negara timur lain untuk tidak mencari dukungan menjadi anggota NATO. Gimana nih Sobat Muslim Duta pendapatnya? Komen ya. Berita keempat datang dari negara Charles nih Sobat Duta. Pemerintah Inggris mengkonfirmasi siap untuk menolong dua pabrikan utama bernama British Steel dan Total Steel yang berbasis di Wales. Kedua pabrik itu telah menyetujui bantuan dengan mengubah teknologi lama menjadi teknologi yang ramah lingkungan. Pabrik-pabrik itu akan mendesain ulang tanur subur menjadi hidrogen atau tanur listrik dengan energi terbarukan. Bantuan diberikan sebesar 400 juta dolar untuk setiap pabrik yang menjadi ramah lingkungan. Wah, cuan banget buat pabriknya. Berita kelima datang dari negara anime. Jepang mendesak Rusia untuk memulai negosiasi pada 2023 soal perjanjian penangkapan ikan yang aman. Isi perjanjian itu diantaranya soal perairan di sekitar pulau yang diklaim Tokyo namun dikuasai Moskow dan diakhiri tahun 1998. Desakan itu timbul karena serangkaian insiden yang melibatkan kapal penangkap ikan Jepang yang ditangkap dan ditembaki oleh otoritas Rusia. Berita keenam datang dari negara Putin. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov berada di Pretoria untuk melakukan diskusi dengan sekutu terpenting Moskow di Afrika. Ternyata, militer Afrika Selatan akan jadi tuan rumah latihan militer dengan Rusia dan Cina. Pelatihan militer itu akan dilaksanakan pada 17 hingga 27 Februari loh Sobat Duta. Berita ketujuh datang dari Indonesia tersayang nih Sobat Duta. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani sepakat jika Presidential Threshold atau PT atau ambang batas dalam percalonan presiden 20% agar ditinjau kembali. Hal ini dipicu Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. PKN punya harapan soal parpol non-Senayan yang akan bertanding di pemilu bisa mengusung calon di Capres 2024. Berita terakhir masih dari PPP loh Sobat Duta. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awi merespon pernyataan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang tertarik masuk politik. Menurut Awi, Kaisang sudah bisa menentukan hak politiknya. Wah, asik nih kalau si Raja Meme Mas Kaisang ikut ke politik. Segitu dulu deh infonya. Kalau kalian suka bisa like dan komen biar tetap update. Jangan lupa nyalain lonceng dan bagikan ke teman atau grup keluargamu. See you Sobat Duta tersayang. Bye bye.